Kita punya Tuhan yang besar, jauh lebih besar dari segala pergumulan dan masalah kita. Dan kabar baiknya, Tuhan yang Maha Besar itu sangat mengasihi kita, serta rindu menunjukkan kebaikannya bagi setiap kita. Selamat berjumpa kembali semua sahabat Mesbah Mujizat. Salam sukacita, salam kebahagiaan, dan salam mujizat. Hari ini kita kembali bertemu dalam program YouTube channel Bethany Miracle Center dalam acara Mesbah Mujizat. Dan jika saudara diberkati oleh program ini, silakan Anda subscribe YouTube channel Bethany Miracle Center dan pencet like-nya, jempolnya, dan juga komen yang baik, serta sharekan kepada teman-teman saudara. Alkitab berkata, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Percayalah, Tuhan itu sanggup melakukan jauh lebih banyak, jauh lebih daripada apa yang kita duga. Dia Tuhan yang sungguh menghargai kasih cinta kita kepadanya. Hari ini jangan pernah meragukan cinta dan kebaikan Tuhan. Dan mari kita membalas kebaikan Tuhan dengan semua yang terbaik yang kita bisa lakukan. Karena Tuhan sungguh mengasihi kita. Mari kita akan rayakan setiap kemenangan Tuhan, setiap mujizat, pertolongan yang telah Tuhan berikan buat setiap kita. Kalau saudara percaya, ayo coba ketik katakan, aku mau membalas kebaikan Tuhan. Haleluya. Sekali lagi ketiklah, aku mau membalas kebaikan Tuhan. Dan mari kita akan memuji dan menyembah Tuhan sebagai kerinduan kita untuk membalas kebaikannya bersama dengan BMC Worship. Naikkan pujian ini. Shalom sahabat Mesbah Mujizat. Marilah kita dengan sungguh-sungguh kita mau datang ke hadirat-Nya yang kudus. Mari kita memiliki iman yang kuat di dalamnya. Sebab kalau kita memiliki iman yang kuat, jangan khawatir, maka persoalan apapun yang kita hadapi akan terselesaikan. Haleluya. Amin. Hidupku ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Kami persembahkan hidup kami kepadamu Tuhan Yesus, sebagai korban yang hidup Tuhan, persembahan yang hidup yang memuliakan nama-Mu
Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya. Dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan Kau pandang hina ya Allah. Jagalah langkahmu kalau Engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang yang bodoh. Karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Haleluya, amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar kami memiliki hati sebagai penyembah di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, kami mau tetap melekat kepada Engkau Tuhan. Biar hidup kami adalah penyembahan Tuhan. Hatiku, Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Mau menyembahmu. Mari para penyembah Tuhan katakan haleluya. Yang menyembah, biar hati kami seirama dengan Engkau Tuhan. Biar hati kami terus melekat kepada Engkau Yesus. Engkau kekasih hati kami. Amin. Bagiku pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, ini hati kami kami terus melekat kepada Engkau. Ya Tuhan, Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, bawa penyembahanmu saudara. Padamu Yesus, kami mau terus melekat Tuhan. Jangan lepaskan kami. Ya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, inilah penyembahan kami. Ini hidup kami. Engkaulah hidupku,
buat Tuhan kita. Kau pujaan hati kami. Kami mau terus melekat kepada Engkau Tuhan, kekasih hati kami. Engkau tiada bandingannya dalam hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman. Haleluya. Amin. Hati yang menyembah, dan dialah Yesus yang menjadi pujaan hati kita. Dan Dia Tuhan yang sungguh layak untuk dipuji dan disembah. Kalau saudara percaya bahwa Yesus menjadi pujaan hati kita, dan Dia layak untuk kita sembah, ayo coba ketiklah, katakan, aku mengasihi Yesus. Haleluya. Sekali lagi, coba ketiklah, katakan, aku mengasihi Yesus. Saya kembali menyapa bagi setiap saudara, semua sahabat Mezbah Mujizat, baik yang hadir secara live maupun yang menyaksikan siaran ulangnya. Saya percaya bahwa ketika kita terus hidup mengasihi Tuhan, maka Dia sanggup melakukan jauh lebih daripada apa yang kita pikirkan. Apa yang tidak pernah kita bayangkan, Tuhan sanggup melakukannya buat setiap kita. Dan saudara sekalian, saya percaya bahwa apapun yang menjadi doa-doa kita, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang mau menjawab setiap doa kita menurut kehendak-Nya. Saudara, selesai masa pandemi ini, kita membutuhkan pencurahan Roh Kudus. Kenapa? Karena ada banyak orang yang merasa kering, yang merasa hidupnya kosong, hampa. Itu sebabnya kita harus mengalami pengalaman pribadi bersama dengan Roh Kudus. Jangan hanya sekedar tahu tentang Roh Kudus. Jangan hanya sekedar percaya akan kuasa Roh Kudus. Tetapi padahal kita sudah lama tidak pernah lagi mengalami jamahan, pengalaman kuasa Roh Kudus menyentuh hidup kita. Saudara, contoh, saya percaya bahwa saudara pasti punya makanan kesukaan di setiap kota ketika Anda berkunjung ke kota tersebut. Setiap kali saya pelayanan ke Indonesia, khususnya ke Jakarta, ada rumah makan tertentu yang menjadi favorit saya. Nah, saudara sekalian, coba Anda bisa bayangkan jika saya kemudian mempertontonkan foto pengalaman saya bahwa saya pernah makan di restoran favorit saya tersebut. Ketika saya tayangkan, ketika saya pertontonkan, saya yakin, saudaraku, saudara akan berkata, oh, saya percaya Pastor Lukas pernah makan di rumah makan itu. Tetapi ketika saudara tanya, kapan Pastor Lukas terakhir kali makan di restoran tersebut? Jelas saya akan berkata, wow, saya makan di restoran tersebut, itu ternyata sudah beberapa tahun yang lalu, ketika saya terakhir pergi ke Indonesia. Maka saudara akan berkata, oh, kalau saya sering, bahkan kemarin, atau bahkan tadi saya baru makan di restoran tersebut. Nah, saudara sekalian, jangan sampai kita hanya bercerita tentang Roh Kudus, bahwa kita dulu pernah dilawat Roh Kudus, pernah kita mengalami perjumpaan dengan Roh Kudus, tetapi ternyata itu adalah pengalaman di masa lalu. Saudara sekalian, mari alami Roh Kudus setiap hari, dan biar kita bertemu dengan kuasa Roh Kudus, kita mengalami zaman Tuhan setiap hari. Ayo saudara yang rindu zaman Tuhan setiap hari, coba ketik, katakan, saya perlu zaman Roh Kudus. Sekali lagi, saya perlu jamahan Roh Kudus. Itu sebabnya Mezbah Mujizat hari ini saya beri judul lebih dari yang kupikirkan. Lebih dari yang kupikirkan. Kenapa? Apa kaitannya dengan kuasa Roh Kudus? Apa kaitannya dengan zaman Roh Kudus? Mari kita akan lihat di dalam
Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-20. Bagi dialah, bagi Tuhan yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Seperti ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Dan kuasa yang dimaksud di sini adalah kuasa Roh Kudus yang akhirnya menjamah hidup kita, memenuhi hidup kita. Nah, saudara sekalian, rindukan zaman Roh Kudus. Rindukan agar dia sungguh-sungguh, saudaraku, melawat hidup Anda. Anda dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga saudara tidak lagi merasa kering, tidak merasa kosong, tetapi benar-benar Anda nikmati sebuah hubungan kedekatan dengan Tuhan. Di ayat ini, Rasul Paulus mengingatkan kita betapa dahsyatnya, betapa hebatnya jika kuasa Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Jauh lebih banyak dari yang kita doakan dan kita pikirkan. Jauh lebih banyak dari yang kita doakan dan pikirkan. Ternyata Paulus mengatakan ada yang kita pikirkan. Artinya bahwa setiap kita pasti punya sesuatu yang menjadi beban pikiran kita. Hari ini mungkin ada saudara yang sedang punya beban pikiran tentang keuangan. Saudara punya beban pikiran tentang masa depanmu. Beban pikiran tentang keluarga saudara. Apapun beban pikiran saudara, percayalah, Tuhan sanggup bekerja lebih daripada yang kita pikirkan. Haleluya. Yang percaya, ayo coba ketik katakan, Tuhan bisa bekerja lebih dari yang kupikirkan. Sekali lagi, Tuhan bisa bekerja lebih dari yang kupikirkan. Paulus berkata jauh lebih banyak dari yang kita doakan dan pikirkan. Dari kata doakan, setiap kita pasti punya banyak permohonan doa untuk terobosan dari setiap tantangan, untuk menjawab setiap kebutuhan yang sedang kita hadapi. Percayalah saudara sekalian, bahwa Tuhan, Roh Kudus sanggup bekerja jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan. Yang percaya, katakan amin. Nah, sekarang saudara sekalian, mari kita mengerti bagaimana kuasa Roh Kudus itu mau menjamah kita. Dan dia sanggup bekerja jauh lebih daripada apa yang kita pikirkan maupun yang kita doakan. Nah, siapa yang rindu kuasa Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara? Ayo coba ketiklah, katakan, Roh Kudus, jamalah hidupku. Sekali lagi, Roh Kudus, jamalah hidupku. Nah, kita akan belajar ada 3 kebenaran. Bagaimana cara kita bisa mengalami kuasa Roh Kudus bekerja dengan hebat. Sekali lagi mari kita lihat di dalam Efesus pasal 3 ayat 20. Paulus mengatakan bagi dialah, bagi Yesus, bagi Tuhan yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Saudara sekalian, setiap pikiran kita, setiap doa kita pasti ada batasannya. Dan di sini Paulus mengingatkan kita bahwa Tuhan dapat melakukan, dapat bekerja jauh lebih banyak daripada yang kita doakan, yang kita minta, maupun yang kita pikirkan. Nah, saudara sekalian, bagaimana cara Roh Kudus bekerja dalam hidup kita dengan ajaib? Yang pertama, izinkan Roh Kudus bekerja di luar batasan kita. Jangan pernah batasi pekerjaan Roh Kudus dengan pikiran kita yang sempit ini. Saudara sekalian, jangan pernah batasi pekerjaan Roh Kudus dengan pengalaman saudara, dengan masa lalu saudara. Tetapi izinkan Roh Kudus bekerja di luar batasan kita. Satu kali ada seseorang yang mengambil beberapa belalang yang suka lompat tinggi. Lalu belalang-belalang itu dimasukkan ke dalam toples yang kecil.
lalu ditutup. Sehingga belalang itu mencoba lompat tinggi, tetapi karena kena tutup daripada tempat itu, maka dia kepentok dan turun lagi. Dia lompat lagi, kepentok, sampai akhirnya dia terbiasa lompat pendek. Apa yang terjadi ketika belalang-belalang itu dilepaskan ke alam bebas kembali? Ternyata belalang-belalang itu tidak lagi bisa lompat tinggi, tetapi hanya lompat pendek, sebatas pada waktu dia ada di dalam toples tersebut. Padahal sudah tidak lagi ada yang menghalanginya. Seharusnya belalang-belalang itu bisa kembali lompat tinggi. Tetapi karena trauma, ketika dia kepentok dengan tutup toples itu, sakit, maka itu membatasi dia untuk lompat tinggi. Nah, hal yang sama. Jangan saudaraku batasi pekerjaan Tuhan. Jangan batasi karya Roh Kudus. Dengan semua pikiran kita, dengan trauma kita, dengan kegagalan kita, dengan semua iman kita yang kecil. Tetapi izinkan Roh Kudus bekerja di luar batasan kita. Izinkan Roh Kudus bekerja di luar batas doa kita. Mungkin saudara berdoa dan Anda minta sesuatu, tapi izinkan Roh Kudus bekerja di luar batas doa kita. Ayo coba ketiklah, katakan, Roh Kudus bisa bekerja di luar batas doa saya. Sekali lagi, Roh Kudus bisa bekerja di luar batas doa saya. Izinkan kuasa Roh Kudus bekerja di luar batas pikiran kita. Pikiran kita yang sempit, pikiran kita yang ternyata, saudaraku, terbatas. Tetapi, saudaraku, mari izinkan Roh Kudus bekerja di luar batas pikiran kita. Percayalah, Tuhan sanggup melakukan lebih daripada yang kita doakan maupun yang kita pikirkan. Saya menyadari dalam hidup saya, seringkali tanpa sadar ada batasan-batasan dalam pikiran saya. Ada batasan-batasan dalam doa saya. Tetapi ternyata ketika saya sadar kebenaran ini, saya mengizinkan Roh Kudus yang tak terbatas bekerja di luar batasan saya. Yang ajaib, Tuhan bekerja dengan segala keajaibannya. Saudara, dulu saya tahun 2000 pergi ke Kanada, Amerika, Kanada, hanya berpikir untuk mau mengejar pacar. Ketemu di Toronto, Kanada. Akhirnya kemudian putus. Dan apa yang terjadi dalam keadaan patah cinta, saya balik ke Amerika untuk menyelesaikan pelayanan di Amerika, lalu balik kembali ke Makassar, Ujung Pandang, di Sulawesi dalam pelayanan saya. Tetapi ternyata, saudaraku, Tuhan bekerja di luar batas, di luar daripada batasan doa saya. Tuhan bekerja di luar batasan pikiran saya. Ternyata pada waktu setelah putus pacar di Toronto, Kanada, saat saya balik ke Amerika untuk pelayanan di kota Philadelphia, saya dikenalkan dengan seorang noni dari Indonesia. Dan akhirnya setelah kami kenal dan kami berdoa dan kami tahu kehendak Tuhan, dan keluarganya, keluarga pendoa dapat konfirmasi dari Tuhan, dan juga keluarga kami, keluarga hamba Tuhan mendapat konfirmasi. Akhirnya dengan cara seksama, dalam tempo sesingkat-singkatnya, 6 bulan kemudian kami menikah di New York, Amerika, pada tanggal 9 September tahun 2000. Yang ajaib akhirnya, saudaraku, ternyata Tuhan mulai buka pelayanan di Amerika sampai hari ini. Dan saudara sekalian, saya nggak pernah menduga kalau saya akhirnya bisa tinggal menetap di Amerika. Bahkan melayani, bahkan punya istri, punya anak, dan akhirnya Tuhan percayakan pelayanan yang semakin menjadi berkat. Semua itu terjadi ketika kita mengizinkan Roh Kudus bekerja di luar batasan kita. Hari ini ketika saudara sedang melewati kesulitan ekonomi, engkau mungkin punya pikiran, oh aku mau utang saja sama bapak itu. Oh saya mau minta tolong saja sama orang itu. Saudara, stop. Jangan Anda batasi cara Tuhan bekerja. Roh Kudus bisa bekerja di luar daripada batasan-batasan kita. Dia bisa bekerja di luar daripada batasan doa kita. Dia bisa bekerja di luar daripada batasan pikiran kita. Hari ini, izinkan Roh Kudus
bekerja di luar batasan kita. Ayo yang percaya, coba katakan, Roh Kudus bekerjalah di luar batasan saya. Sekali lagi, Roh Kudus bekerjalah di luar batasan saya. Yang kedua, saudara sekalian, bagaimana cara Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita dengan ajaib? Kembali dalam Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-20 ini. Lihat bagaimana Paulus berkata, bagi Dialah Tuhan yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Lihat kalimat berikutnya, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Dari kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Dari kalimat ini, saudara sekalian, cara kedua untuk kita melihat Roh Kudus bekerja adalah izinkan Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Izinkan Roh Kudus bekerja bukan hanya di luar batasan kita, tetapi Dia juga mau bekerja di dalam kita. In us, dwell in us, tinggal di dalam kita. Lihat bagaimana Roh Kudus adalah pribadi Allah yang lembut, yang sopan, dan Roh Kudus tidak pernah memaksa, tetapi Roh Kudus hanya bekerja setelah kita izinkan Dia bebas bekerja. Saudara sekalian, hari ini, izinkan Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara. Mengalir, menjamah, mengubah semua sifat lama kita. Mengubah semua paradigma kita yang sempit. Mengubah semua ketakutan kita. Mengubah semua kekhawatiran kita. Izinkan Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Saudara, ibarat botol. Lihat, botol itu selama tertutup dengan penutup botol, maka botol itu tidak akan dapat diisi, tidak dapat dialiri oleh apapun juga. Ada orang bertanya kepada saya, Pastor Lukas, kenapa saya sudah rajin berdoa, sudah rajin ibadah, namun saya kosong, saya tidak mengalami zaman Tuhan. Lalu saya berkata, coba cek apakah hatimu seperti botol yang sedang tertutup. Dan ternyata dia baru sadar, ada penyumbat-penyumbat dalam hidupnya yang membuat Roh Kudus tidak bisa bebas bekerja di dalam dirinya. Hari ini buka penutup botol, penyumbat-penyumbat apa yang ada dalam hidup saudara, yang menghalangi Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Buka penyumbat bejana hidupmu. Mungkin itu adalah penyumbat dosa yang masih kita simpan. Dosa yang kita tidak rela untuk lepaskan. Dan dosa itu menghambat. Dosa itu yang menjadi penghalang, penyumbat bagi lawatan Tuhan, bagi jawaban doa kita, bagi mujizat yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Hari ini mari kita bertobat, minta ampun sama Tuhan, tinggalkan dosa, buang dosa itu, sehingga hatimu yang tertutup, yang tersumbat akan terbuka, dan Roh Kudus akan bekerja dengan dahsyat dan ajaib. Ayo yang mau, coba katakan, saya mau hidup dalam pertobatan. Sekali lagi, saya mau hidup dalam pertobatan. Buka penyumbat kebencian dan kepahitan. Mungkin saudara penuh dengan dendam, kekecewaan, kebencian, kepahitan. Dan itu akan menyumbat, menutup pintu hatimu, sehingga saudara tidak mengalami lawatan Tuhan. Saudara, ada hamba Tuhan, karena dia kecewa dengan jemaatnya, maka pelayanannya kering, hidupnya hampa. Tetapi setelah Roh Kudus menjamah dia, dan akhirnya dia melepaskan pengampunan, di saat itulah hatinya terbuka lebar. Roh Kudus bekerja menjamah dia, dan ketika dia melayani, ada urapan yang dahsyat yang mengalir melalui hidupnya. Hari ini lepaskan pengampunan. Lepaskan semua kebencian, kepahitan saudara, supaya Anda benar-benar mengalami lawatan Roh Kudus. Ingat bahwa ketika kita mengampuni, justru kita yang diuntungkan, bukan orang yang kita ampuni. Tapi percayalah, ketika saudara tidak mau mengampuni, justru diri kitalah yang paling rugi, dan bukan orang yang kita benci. Hari ini,
buka penyumbat kebencian maupun kepahitan yang ada dalam hidup saudara. Buka juga penyumbat ketidakpercayaanmu. Semua ketidakpercayaan, keraguan-raguan saudara, itu akan membendung, akan menyumbat Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Hari ini ganti ketidakpercayaanmu dengan iman percaya pada Tuhan. Ingat, iman itu percaya walaupun belum melihat. Kalau orang baru percaya setelah melihat, itu bukan iman, itu fakta. Hari ini saudara sekalian, buang semua penyumbat ketakutanmu, ketidakpercayaanmu, kekhawatiranmu. Izinkan Roh Kudus bebas bekerja menjamah kita. Ayo yang mau coba katakan, aku mau hidup dalam iman. Sekali lagi, aku mau hidup dalam iman. Bahkan buka penyumbat logika dan kepandaian kita. Saudara, seringkali ada banyak orang tidak mengizinkan Roh Kudus bebas bekerja. Kenapa? Karena tersumbat oleh logikanya. Memang kita orang Kristen harus pakai otak. Jangan sampai jadi Kristen tanpa otak. Itu sebabnya, saudaraku, mari kita belajar. Kita boleh pakai logika, tapi jangan sampai logika membatasi, menyumbat Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara. Izinkan Roh Kudus bekerja, walaupun di luar logika kita, di luar nalar pikiran kita. Karena Roh Kudus sanggup melakukan jauh lebih daripada apa yang kita pikirkan. Mungkin ketika ada orang berkata, bagaimana mungkin saya bisa ngalami mujizat dalam keadaan seperti ini? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudara sekalian, ketika Roh Kudus bekerja, memang seringkali di luar nalar kita, di luar logika kita. Contoh, ketika, saudaraku, orang akhirnya, saudaraku, mendengar, saudaraku, para rasul, 120 orang murid-murid Yesus, dipenuhi Roh Kudus. Mereka nggak masuk logika. Ada nyala api di atas kepala mereka, tapi mereka nggak kebakaran. Lalu juga kemudian, saudaraku, mereka bisa berbicara dalam bahasa asing. Saudaraku, seringkali ketika Roh Kudus bekerja, izinkan dia bekerja di luar daripada batasan kita. Tetapi juga izinkan dia bekerja di dalam hidup kita. Haleluya. Ayo coba katakan, Roh Kudus bekerjalah dalam hidupku. Sekali lagi, Roh Kudus bekerjalah dalam hidupku. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana cara kita mengalami kuasa Roh Kudus bekerja dalam hidup kita? Saudara sekalian, saya akan coba bacakan ayat Efesus 3 ayat 20 dalam bahasa Inggris dari The Message Bible. God can do anything, you know. Tuhan bisa melakukan apapun juga, kamu tahu. Far more than you could ever imagine, or guess, or request. Jauh lebih daripada apa yang kamu bisa bayangkan, atau kamu duga, dan atau yang kamu minta. In your wildest dreams. Jauh lebih daripada apa yang kita minta dari impian kita yang mustahil. Request in your wildest dream. Nah, saudara sekalian, dari kalimat ini kita mengerti ada kata-kata bahwa Roh Kudus itu Tuhan bisa bekerja lebih daripada bayangan kita, lebih daripada yang kita duga, bahkan dari permintaan. Your wildest dream. Mimpi yang tidak masuk akal. Dari ayat ini kita belajar, saudara sekalian. Saudara, bagaimana kita bisa, saudaraku, mengalami Roh Kudus bekerja bebas dalam diri kita? Yang ketiga, yang terakhir. Terus miliki impian yang mustahil. Your wildest dream. Kita harus punya mimpi yang mustahil. Saudara sekalian, kalau mimpi, kalau punya impian, jangan impian yang kecil. Kenapa? Karena mimpi besar maupun mimpi kecil sama-sama mudah bagi Tuhan. Amin, saudara sekalian. Ayo yang percaya coba ketiklah, katakan, Tuhan sanggup menjawab impianku. Sekali lagi, Tuhan sanggup menjawab impianku. Jadi mimpi besar atau mimpi kecil
sama-sama mudah bagi Tuhan. Jadi sekaligus lebih baik mimpikan sesuatu yang besar, yang paling mustahil, nggak masuk akal. Saudara, hari ini terus miliki impian yang mustahil dalam keluarga Anda. Terus miliki impian yang mustahil dalam pelayanan, dalam pekerjaan Anda. Mungkin Anda berkata, tapi Pastor Lukas, keadaanku seperti ini. Bagaimana mungkin? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jangan pernah kehilangan mimpi. Jangan pernah berhenti bermimpi. Dan jangan pernah bermimpi kecil. Karena Tuhan kita Tuhan yang besar. Yang percaya, ayo coba ketik katakan, Tuhanku besar. Haleluya. Sekali lagi katakan, Tuhanku besar. Satu kali seorang pemimpin yang terkenal bernama Alexander Agung. Ketika satu saat dia didatangi oleh prajuritnya yang setia, mendampingi dalam peperangan bersama Alexander Agung, panglimanya. Lalu tiba-tiba prajurit ini menghadap Alexander Agung, lalu minta uang dalam jumlah besar, agar keluarganya bisa terjamin selama dia pergi berperang, sehingga dia bisa berperang dengan tenang, karena yakin bahwa keluarganya sudah cukup uang untuk bisa hidup. Mendengar permintaan prajurit jumlah uang yang besar kepada Alexander Agung, maka ajudan daripada Alexander segera marah dan berkata, kamu prajurit tidak tahu diri, kenapa kau meminta uang dalam jumlah besar sekali? Tapi kemudian Alexander Agung berkata pada ajudannya, stop. Dan dia berkata, berikan uang sejumlah besar yang dia minta, karena dia menghargai aku. Karena permintaannya menghargai aku. Ajudannya kaget dan berkata, kenapa Tuan? Karena dia tahu bahwa aku orang yang mampu memberi uang dalam jumlah yang besar. Maka permintaannya itu adalah permintaan karena dia menghargai aku. Dan dia tidak sedang menghina aku. Saudara, ini gambaran. Kalau kita doa, mintanya jangan minta, jadikan aku lilin-lilin kecil. Karena lilin kecil hanya bisa menerangi kamar kecil. Kalau kita berdoa, kalau kita bermimpi, mimpilah wildest dream, mimpi yang mustahil, mimpi yang tidak masuk akal. Tetapi percayalah bahwa Roh Kudus sanggup bekerja di luar daripada batasan-batasan kita. Roh Kudus itu spesialisasinya pembuat mujizat. Haleluya. Ayo coba ketik katakan, Tuhan spesialisasi pembuat mujizat. Haleluya. Coba ketik katakan, Tuhanku spesialisasi pembuat mujizat. Haleluya. Nah, jadi saudaraku, mimpikan mimpi yang mustahil. Hari ini, ayo. Apapun kondisi Anda, mimpi yang mustahil. Mungkin Anda adalah anak muda dengan latar belakang keluarga yang buruk. Pendidikanmu mungkin tidak terlalu tinggi, tapi jangan pernah bermimpi bersama Tuhan. Mimpi yang besar. Engkau mimpi menjadi orang yang berpengaruh, orang yang sukses, dan membawa pengaruh yang baik, membuat orang datang kepada Yesus. Maka percayalah, tidak ada perkara yang mustahil. Satu kali, ketika Joel Osteen masih sangat muda, ketika dia diajak ayahnya John Osteen untuk menonton pertandingan bola basket di stadion yang ada di kotanya, Houston, Texas. Ketika lagi nonton pertandingan basket di stadion yang besar itu, sang ayah tanya kepada anaknya, Joel, kalau kamu besar nanti, kalau kamu dipakai Tuhan, kalau kamu jadi pendeta, kamu pingin punya gereja sebesar apa? Lalu Joel berkata pada ayahnya, Papa, aku pingin punya gereja sebesar stadion ini. Wow, sang ayah senyum dan berkata, aku percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara, apa yang terjadi? Setelah melewati proses, setelah sang ayah meninggal, Joel Osteen akhirnya
yang dipilih Tuhan menggantikan penggembalaan gereja ayahnya. Makin berkembang, makin berkembang. Dan seakhirnya, saudaraku, stadion basket, tempat di mana Joel pernah bermimpi, akhirnya dibeli oleh gereja Joel Osteen, Lakewood Church. Dan hari ini, kalau Anda lihat di televisi, sebuah stadion yang gede untuk ibadah, itu adalah stadion basket terbesar di kota Houston, yang akhirnya dibeli menjadi gereja Lakewood Church daripada Joel Osteen di Houston, Texas. Saudara, kalau mimpi, jangan mimpi tanggung. Haleluya. Mimpi yang besar, mimpi yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ayo coba katakan, Tuhanku sanggup menjawab impianku. Sekali lagi, Tuhanku sanggup menjawab impianku. Kesimpulannya, teruslah alami kuasa Roh Kudus setiap hari. Karena Dia adalah Tuhan yang dapat melakukan lebih daripada yang kupikirkan. Dia Tuhan yang sanggup melakukan jauh lebih daripada yang kupikirkan. Dan kita harus belajar, saudara sekalian, bahwa ternyata bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan dan pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Dan dari ayat ini kita belajar ada 3 kebenaran bagaimana Roh Kudus bekerja. Yang pertama, izinkan Roh Kudus bekerja di luar batasan kita. Jangan batasi Roh Kudus dengan pikiranmu yang sempit, hanya dengan doamu, tetapi izinkan Roh Kudus bekerja, karena Dia Tuhan yang tak terbatas. Yang kedua, izinkan Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Buka semua penyumbat botol-botol, semua penyumbat Roh Kudus bekerja. Mungkin itu dosa, kebencian, kepahitan, mungkin ketakutanmu, mungkin semua traumamu. Dan izinkan Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, terus miliki impian yang mustahil. Your wildest dream. Dia Tuhan yang sanggup menjawab jauh lebih daripada yang kita doakan dan kita pikirkan. Dan mari kita belajar terus bermimpi, dan jangan bermimpi kecil. Mimpi besar, karena kita menghargai Tuhan kita, Tuhan yang Maha Besar. Haleluya. Ayo coba ketiklah, katakan, aku punya Tuhan yang besar. Sekali lagi, aku punya Tuhan yang besar. Besok hari Minggu dalam ibadah Bethany Miracle Center di Philadelphia, Anda bisa ikuti live streamingnya. Saya akan sampaikan hikmat yang kuperlu. Dan kita akan belajar hikmat apa saja yang kita perlukan, yang akan membuat hidup kita berhasil dan lihat Tuhan bekerja dengan dahsyat. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat pesan firman-Mu hari ini. Kami percaya sekarang kami perlu Roh Kudus bekerja dalam hidup kami. Karena Engkau Tuhan sanggup melakukan lebih daripada yang kupikirkan. Dan hari ini Tuhan, kami tidak lagi mau membatasi Roh Kudus bekerja dengan batasan pikiran, batasan doa kami. Tapi kami mau mengizinkan Roh Kudus bebas bekerja, tak terbatas. Dan kami mau izinkan Roh Kudus bekerja di dalam hidup kami. Kami bongkar semua penyumbat, semua penutup daripada Roh Kudus bekerja, supaya Roh Kudus bisa melawat kami dengan luar biasa. Dan hari ini juga kami mau mempunyai impian yang mustahil. Kami mau terus bermimpi yang besar. Karena bagi Tuhan adalah segala sesuatu itu mungkin. Dan hari ini Tuhan berkati jamah setiap sahabat Mezbah Mujizat. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan. Yang mengalami masalah ekonomi, hutang, pekerjaan, Tuhan yang menolong, memberkati. Dan Tuhan yang mengalami masalah jodoh, masalah pergumulan keluarga, Tuhan yang memulihkan. Dan kami juga bawa dalam doa setiap Tuhan permohonan doa yang anak-anakmu sudah doa, bawa kami percaya Tuhan sanggup menjawab satu persatu dengan mujizat yang ajaib. Terima kasih Bapa. Mari angkat tangan saudara, terimalah berkat yang terbaik. Berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkat di dalam nama Yesus Tuhan. Turun menyertai saudara, memberkati saudara mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin, 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 amin. Kalau saudara sungguh-sungguh diberkati, ayo coba ketiklah sekarang, katakan,
Tuhan bekerja lebih daripada yang kupikirkan. Tuhan bekerja lebih daripada yang kupikirkan. Haleluya. Dan saudara sekalian, jangan lupa ikuti setiap hari YouTube channel Bethany Miracle Center. Ada program-program yang akan jadi berkat dari Senin sampai Sabtu jam 7 malam waktu Jakarta. Setiap hari jam 7 malam. Jangan lupa untuk Anda ikut. Dan juga hari Minggu akan ada 2 kali ibadah, saudaraku. Yang pertama adalah jam 7.50 malam waktu Jakarta, karena sekarang kami di Amerika ada perubahan jam ketika masuk musim dingin, musim winter, saudaraku. Maka sekarang jam 7.50 malam, dan ibadah yang kedua adalah jam 9.50 malam waktu Jakarta. Ikuti supaya Anda mengalami lawatan Tuhan, dan jangan lupa Anda subscribe YouTube channel Bethany Miracle Center, dan Anda like, Anda juga komen yang baik, share kepada teman-teman Anda. Dan saudara sekalian, jangan lupa follow Instagram saya, Lukas Kusuma, Instagram Bethany Miracle Center. Di Facebook juga ada Bethany Church, maupun juga di Facebook ada page PDT Lukas Kusuma. Jangan lupa untuk kita sungguh-sungguh beribadah, karena kita tahu kita punya Tuhan yang dahsyat, kita punya Tuhan yang besar. Saya Pastor Lukas Kusuma menyampaikan berkat Tuhan, dan biar saudara mengalami kuasa Roh Kudus yang bekerja jauh lebih dahsyat dari yang kita doakan maupun yang kita pikirkan. Sampai berjumpa besok. Tuhan Yesus memberkati.